Jokowi, dari narasi anti-Islam ke anti-kritik. Artikel ini ditulis oleh ayas.tisiort.com. Sebagai Presiden Indonesia 2 kali berturut-turut, Jokowi banyak diserang dengan berbagai macam narasi. Narasi-narasi ini digunakan dengan mempertimbangkan penggunaan dan kondisi. Ada saat di mana narasi pertama mental, maka dipakailah narasi yang kedua, sepertiga, begitu seterusnya. Sebenarnya, ada banyak narasi yang menyerang Jokowi. Namun, kali ini saya hanya akan membahas 2 narasi besar yang pernah menyerang Jokowi. Siapa yang membuat narasi-narasi ini? Siapa lagi jika bukan pihak-pihak yang berhak dirugikan dengan Jokowi di kursi RI 1? Mungkin bisa dikembalikan, mafia, atau bahkan pejuang khilafah. Jika diperhatikan secara seksama, narasi-narasi ini digemakan oleh terstruktur, sistematis, dan masif. Tentunya juga dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi. Narasi ini juga biasanya adalah sesuatu yang disebut antitesa dari pribadi dan karakter Jokowi. 2 narasi besar yang pernah menyerang Jokowi yaitu anti-Islam dan anti-kritik. Jokowi anti-Islam. Narasi Jokowi anti-Islam pernah bergema memenangkan Pilpres 2019. Menurut saya, narasi ini terlalu berani dan nekat. Pasalnya, sangat sulit memframing Jokowi anti-Islam. Sebab, Jokowi adalah orang muslim yang taat dan dekat dengan ulama. Namun, nyatanya narasi ini tetap didengungkan. Saya mendukung sukses menjegal Ahok di Pilkada DKI 2017. Dengan penjualan agama membuat yakin bahwa isu agama bisa digunakan untuk menjegal Jokowi. Sebabnya, Jokowi adalah sahabat Ahok. Jokowi adalah mantan mitra Ahok kelola DKI Jakarta. Meskipun Ahok yang awalnya disasar dengan isu penistaan agama, ujung-ujungnya juga berubah. Jokowi dituduh melanggar Ahok, dituduh ikut mengintervensi proses hukum Ahok. Endingnya, narasi anti-Islam pun terbentuk. Saat ini, banyak sekali provokator berbaju ulama memprovokasi umat dan menebar kebencian kepada Jokowi hingga mereka terjerat dari berbagai pasal, seperti Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Di antara mereka, ada yang ditangkap. Beberapa majelis pengajian mereka juga diawali oleh otoritas, bahkan ada yang tidak mendapatkan izin. Menjelang pencoblosan, lawan Jokowi memang menentang umat Islam tidak memilihnya. Sebagai anggapan, suara umat Islam sangat menentukan. Jika narasi Jokowi anti-Islam berhasil, mereka tak akan sudi mendukung Jokowi. Membantah, narasi Jokowi anti-Islam gagal total. Jokowi berhasil menang di Pilpres 2019. Salah satu pendapat yang berkembang, kemenangan ini berkat kejeniusan Jokowi menggandeng KH Maruf Amin, yang merupakan dedengkot MUI dan NU. Jokowi anti-kritik. Setelah Jokowi memenangkan Pilpres 2019, narasi Jokowi anti-Islam tidak laku lagi. Mereka, pihak-pihak yang tidak suka dan dirugikan dengan tuntutan Jokowi, menggantikan narasi Jokowi anti-Islam dengan narasi lain, yaitu Jokowi anti-kritik. Seperti biasa, narasi ini merupakan antitesa dari pribadi dan karakter Jokowi. Bagi orang yang tidak pernah berhasil dengan Jokowi, akan sulit dipercaya jika Jokowi orang yang anti-kritik dan otoriter. Namun, bagi yang belum pernah bertemu langsung, sangat mungkin mendukung dengan narasi ini. Dalam sejarah, presiden-presiden yang dilengsarkan oleh rakyatnya adalah presiden yang berwenang seperti Soeharto, Presiden Indonesia, Ferdinand Marcos, Presiden Filipina, dan yang lain. Mungkin narasi Jokowi anti-kritik, diktator, didengungkan dengan harapan bisa dilengsarkan dari kursi RI 1. Saya melihat ada kemiripan pola dari isu-isu yang berkembang saat ini. Munculnya isu itu sudah siap diselesaikan. Belum lama ini, isu pemaksulan presiden berkembang di tengah pandemi kompilasi. Tiba-tiba ada webinar yang membahas isu pemaksulan presiden. Namun kemudian, acara tersebut dibatalkan setelah panitia diterima mendapat ancaman. Endingnya, narasi pemerintahan Jokowi anti-kritik terbentuk.
Tak peduli siapa memberikan jaminan. Tak peduli benar atau tidak ancaman itu. Bahkan, Refli Harun tak lama setelah dipecat dari jabatan Komisaris Pelindo I, langsung mengatakan bahwa Jokowi anti kritik. Narasi anti kritik terus didengungkan, kali ini menarik sosok lugu yang tidak punya kepentingan, Bintang Emon. Tak lama setelah video yang berisi kritikan terhadap penanganan kasus Novel Baswedan, dia langsung diserang dan dituding pemakai sabu. Dari terbitan ini, narasi Jokowi anti kritik terbangun. Pemerintahan Jokowi saat ini mempertimbangkan membuat orang-orang yang takut mengkritik karena akan mendapat serangan, bulian, cacian, hinaan, ancaman, bahkan fitnah. Padahal, kita tidak tahu siapa di balik akun-akun yang menyerang Bintang Emon. Apakah manusia atau akun robot? Apakah mendukung Jokowi atau menentang mereka yang didukung yang sengaja membuat narasi Jokowi anti kritik?